Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Malam ini tepat Pak, sebagaimana yang kita sampaikan pekan kemarin, insya Allah ini malam tanggal 1 bulan dimana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marhaban ahlan wa sahlan bihuduri maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang hadirnya bulan di mana dilahirkannya manusia paling baik, manusia paling sempurna akhlaknya, pemimpin seluruh nabi, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari bersolawat bersama dengan solawat yang kemarin sudah kita tuliskan. Malam ini pun saya tuliskan kembali agar yang belum hafal bisa bareng-bareng bersolawat. Kita sambut awal bulan Rabiul Awal, awal bulan Maulid dengan membaca solawat, minimal tanda mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bareng-bareng mari. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Hasbi Rabbi Jallallah, cukup bagiku Tuhanku Allah yang Maha Agung. Ma fi qalbi ghairullah, tiada apa-apa di hatiku kecuali adanya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Nabi Muhammad, semoga Allah mencurahkan rahmatnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tema yang akan kita angkat, bismillahirrahmanirrahim, tentu masih berhubungan dengan baginda Nabi. Kenapa tidak bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kajian yang kemarin, betapa hebatnya ada seorang ulama yang dipeluk Nabi, yang diciumi oleh Nabi. Nabi cinta kepada orang itu, Nabi yang suka, karena memang orang itu cinta banget dengan Nabi, maka Nabi balas cintanya. Karena orang tersebut mengamalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sudah dihafalin apa belum? Apa lupa? Walah lupa Pak Ustadz. Ingat ya malam ini gara-gara Pak Ustadz ngomong lagi. Jangan-jangan ketua begitu juga ini. Oh apaan ketua?
sapa. Tapi ini ada loh komunitas kelompok manusia, lo ndak bisa melihat wajah Nabi. Ini kan orang sangat terlalu, Pak. Karena setiap manusia itu pingin melihat baginda Nabi. Miliaran manusia yang dicintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perangainya, bagaimana wajahnya, bagaimana keindahannya, bagaimana perilakunya, bagaimana keindahan semuanya. Tentu ingin melihat baginda kanjeng Nabi. Tapi ini ada kelompok yang tidak bisa melihat Nabi. Siapa itu? Qala nabiyyu alaihi salatu wassalamu la yara wajhi salasatun ngakil walidaini wa tariku sunnati wa man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bisa melihat wajahku, dalam kurung wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 kelompok manusia. Yang nomor 1, orang yang menyakiti kedua orang tua. Nomor 2, orang yang meninggalkan ajaranku, dalam kurung ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, ketika namaku dikumandangkan, orang tersebut tidak mau baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1, yang nggak bisa melihat wajah Nabi, orang yang menyakiti kedua orang tua, dalam kurung anak durhaka. Kira-kira anak-anak kita pernah nggak nyakitin hati kita? Kira-kira Pak, anak bapak itu pernah nggak nyakitin hati bapak itu? Pernah apa enggak? Merasa disakiti oleh anak itu. Ketika anak disuruh sholat duhur, nak, sholat duhur nak, entar. Ayo nak sholat, sudah jam 1, entar Pak, karena tangannya megang HP. Ayo nak, sudah jam 2 nak, entar Pak. Kira-kira kalau orang tua nyuruh anak sholat entar, biasa aja atau jengkel lama-lama Pak? Jengkel. Itu namanya menyakiti. Nah, ayo nak berangkat ngaji ke majelis taklim. Ayo bapak antar atau ibu antar nak. Wah, mau ngaji dulu yo males. Itu sudah menyakiti. Ya termasuk kita dulu Pak. Ketika kita diperintah orang tua suruh ngangkat barang atau nganter surat atau nganter barang ke tempat tetangga, tapi kita alasannya ada aja, orang tua sakit tuh hatinya, itu tidak akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita bahas saat-saat inilah. Naudzubillah, saya minta penjagaan dari Allah. Ketika kita punya orang tua sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, hidup bareng kita, jalannya loyo, kalau makan nasinya kemana-mana, kalau di kamar mandi pasti baunya kemana-mana. Itu belum stroke, apalagi kalau ngadepin orang tua stroke. Padahal ayat Quran yang sering kita sampaikan, bismillah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sudah menjadi ketentuan jangan menyembah Tuhan kecuali Allah. Dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Ketika ada orang tua sampai usia lanjut keduanya atau salah satunya,
atau orang tua itu sakit, hidup bareng satu atap dengan kita, jangan sekali-kali atau jangan sekali-kali membentak kepada kedua orang tua. Kalau kita ngomong atau bentak orang tua, kita akan menjadi anak yang durhaka atau menyakiti hati orang tua. Ini yang sedang bareng dengan orang tua. Masya Allah, orang tuanya, Pak, kalau udah di rumah pingin minum, ngambil air minum, itu airnya tumpah kemana-mana. Itu kan hati kita rasanya jengkel. Terus kita ngomong, Pak, ngambil air itu jangan pada tumpah. Bapaknya itu buyuten, Pak, tahu buyuten, Pak. Nanti tangannya kalau ngambil air itu getar begini, goyang gitu. Padahal nggak ada musik, tapi ngambil air goyang, buyuten, tumpah kemana-mana. Kalau kita ngebentak, kita akan dosa. Maka orang-orang yang menyakiti hati orang tua, itu tidak akan bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat kan, di zaman Nabi itu lagi duduk santai begini nih, didatangi oleh sahabat. Ya Rasul, tengok sahabat ya Rasul, sekarat tapi nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Level sahabat, Pak, itu nggak bisa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi perintah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, tengok ada apa. Ketika ditengok, ternyata benar. Nggak bisa ya Rasul, lagi sekarat nggak bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Nabi datang. Ketika ditengok, dibimbing Nabi pun nggak bisa. Ditanya, ada ibunya? Ada. Ternyata ibunya kalau di sini lain RT lah. Tadinya tinggalnya di RT Mangsur, ibunya di RT Herman. Herman mana sih? Jangan tidur dong. Hah? Oh nggak tidur, kirain tidur. Minum Pak Herman. Oh udah habis Pak. Pak RT Herman airnya habis Pak RT. Kasih lagi lu, kasihan lu nanti pulang deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Panggil ibunya. Nyuruh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali manggil ibunya. Bu, dipanggil Nabi untuk nengok anaknya yang sedang sekarat. Saya nggak mau nengokin anak yang sombong. Duh, ibunya ternyata marah. Saya nggak mau pokoknya. Ini yang manggil itu Nabi loh. Saya nggak mau, sampaikan pada Muhammad. Singkat kata, Nabi yang datang ya. Karena kasihan sama sahabat ini. Bu, demi saya yang menjadi Nabi, ayo datang kasih ridho anakmu. Emang ada apa kok sampai kamu itu nggak ridho dan jengkel sama anakmu? Ini Pak pelajaran yang berat saya sendiri ini Pak. Gimana ya Rasul? Saya nggak marah itu. Saya datang ke rumah anak saya minta beras, saya minta minyak, saya minta telur, saya nggak punya. Itu nggak dikasih. Gara-gara nggak boleh sama istrinya, dia lebih sayang sama istrinya dibanding dengan saya yang melahirkannya. Jadi ketika datang, umpamanya anaknya ini namanya Udin. Udin ada Udin? Ya. Yang kenalnya Mangsur, Udin, Herman. Yang lain nggak kenal. Yang suka saya bikin contoh katanya mati udah gitu. Mati hidup? Masih. Mati ngajinya itu mati. Mati semangat ngaji. Nanti ngomong, "Den, kamu didoain mati" gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya Udin. Udin, saya kan ngomong sama Udin anak saya ya Rasul. Den,
ibu nggak punya beras, ibu nggak punya minyak, ibu nggak punya telur, ibu nggak punya indomie, ibu nggak punya segala macem, minta den, ibu pingin masak, istrinya nggak usah dikasih, tiap hari minta terus, habis yang di rumah. Istrinya begitu. Maaf, istri bapak ada yang begitu cerewet, dan kalau kita mau ngasih ibu atau orang tua kita, istri kita ngelarang, ada yang begitu? Adalah yang model istrimu itu loh. Lah si Odin ini ternyata ISIS, Pak. Tahu ISIS? Ikatan Suami Takut Istri. Jadi kalau dibentak istri geter, Pak. Nggak usah. Itu langsung nggak gua kasih lo nanti lo. Ternyata saya minta begitu, si Odin cicing baik, diam, tidak belain saya ya Rasul, tapi belain istrinya. Saya nggak rela, saya nggak ridho. Ridollah fi ridol walidain. Udahlah, apakah kamu tega anakmu nanti disiksa di neraka, digebukin di neraka, dibakar di nerakanya Allah? Biarin ya Rasul, biar ngerasain itu. Allah, ini kalau udah seperti ini Pak, aduh, hidup itu sudah nggak ada gunanya. Lah kok kemarin ada atau di TV itu, anaknya bacok ibunya terus mati, gara-gara ibunya ngomel-ngomel katanya, dimintain duit pulsa, ibu ngomel-ngomel dibacok sama anaknya. La ilaha illallah. Ini nyium bau sorga aja nggak bisa yang begini-begini. Akhir zaman ya Allah. Sampai Nabi mentok, demi saya yang menjadi Nabi, saya menjadi utusan Allah, saya yang menjadi bempernya, tolong datang maafkan itu anakmu. Mentok sudah Pak. Saking Nabi cinta kepada sahabatnya, akhirnya ibunya berangkat. Sampai situ sudah, Udin, kamu saya ridhoi, kamu saya ikhlaskan. Ridho ilahi, karena ridhonya teng tereng, gitu kan Bang Udin. Benci ilahi, karena bencinya. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Harusnya kan begitu. Betul nggak sih Pak? Serius nggak ini? Ibunya masih nggak sih? Oh udah nggak ada. Oh ini berarti lagi sedih Ustaz. Ibuku nggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah diridhoi baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatur nuhun ibu, hatur nuhun Rasulullah. Dicabut nyawanya oleh Allah. Artinya pelajaran yang bisa diambil betapa beratnya di hadapan Allah kalau nggak mendapatkan ridho ibu, ridho Allah fi ridhol walidain. Maka pelajaran yang kita ambil, yang merasa pernah menyakiti hati orang tua, buru-buru minta ridho. Karena apa? Berat ini urusannya, nggak bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau anak kita ajarkan, karena anak-anak sekarang, masya Allah, masya Allah. Saya kalau melihat anak-anak sekarang sama orang tua, udah ngomongnya lebih kenceng, membentak, kalau minta maksa. Wah, anak-anak zaman sekarang Pak, ya Allah, saya kalau dengar tuh pada minta, Mak, mana sih Mak, inilah Mak amat sih Mak. Anak kok bentak-bentak begitu. Saya itu ya enggak begitu, saya itu. Anak-anak saya ya insya Allah enggak begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yang pertama, orang yang enggak bisa melihat wajah Nabi adalah orang yang menyakiti hati orang tua. Yang kedua, orang yang meninggalkan ajaranku. Ya jelas kalau ini sering dibahas. Ketika Nabi Muhammad membawa ajaran yang namanya Islam, maka nanti kalau kita bahas apa sih hakikatnya lahirnya Nabi, kenapa Nabi sudah lahir 1444 tahun silam masih diperingati Maulidun Nabi.
Nanti kan di sini ada peringatan Maulid Nabi, penceramahnya Joko Tingkir dan siapa? Wiro Sableng ya. Jadi kan? Insya Allah nanti ada peringatan Maulid Nabi yang ceramah Ki Joko Tingkir dan Ki Wiro Sableng. Joko Tingkir itu Pak, Raja Pajang pertama yang dijuluk Sultan Hadiwijoyo, muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo, punya ayah namanya Ki Ageng Peking yang menjadi panglimanya kerajaan Demak Sultan Agung Bintoro. Terus yang namanya Wiro Sableng itu terkenal dengan Wiro Sableng, Wiro Gendeng dengan kampak 212. Berarti yang ceramah nanti Sableng. Sableng itu gendeng. Punya guru namanya Sinto Gendeng, punya padepokan di di Gunung Gede itu, karena saya dulu suka baca buku Wiro Sableng. Maka ketika ditanya apa sih urgensinya Maulid Nabi, apa pentingnya memperingati Maulid Nabi, hari lahir Nabi, hakikatnya ya satu, mengingatkan kembali ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Islam? Maka yang nomor dua, orang yang tidak menjalankan syariatul Islam. Ya kalau dasar Islam jelas 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Orang yang nggak mengamalkan ini loh, mereka tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak bakal melihat wajah Nabi. Mereka yang tidak Islam nggak bakal melihat wajah Nabi, karena mereka tidak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jelas nomor 1. Lo yang kedua, sudah Islam hanya syahadat tapi tidak sholat, tidak bisa melihat wajah Nabi. Sudah Islam nggak sholat, nggak mau zakat. Sudah Islam, sudah syahadat, nggak puasa Ramadan, nggak bisa melihat wajah Nabi. Kalau urusan haji kan memang ya kondisional karena kemampuan. Maka kita sebagai umat Nabi yang hari ini masih dikasih hidayah, untuk apa? Cinta Nabi. Untuk apa? Menjalankan syariat Nabi. Belajarlah agar selalu istiqamah. Harapannya bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa melihat wajah Nabi artinya di alam sorga, berarti bisa bareng dengan Nabi di sana, insya. Pertanyaannya, apakah sudah ada di sini yang pernah mimpi ketemu Nabi? Sudah ada Pak. Alhamdulillah kalau Bapak sudah. Karena dalam hadis itu nggak ada setan yang berani ngaku dalam mimpi kalau dia itu Nabi. Setan aja Pak. Mimpi ketemu dengan Bapak, nggak berani ngaku saya ini Nabi, itu nggak berani. Nggak ada yang mampu membo-membo jadi Nabi. Kalau memang sudah ketemu Nabi, ya itu Nabi, maka mudah-mudahan dengan bisa ketemu Nabi akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertahankan itu, karena mempertahankan kesucian itu tidak lebih mudah daripada berusaha untuk menjadi suci. Nah, salah satunya malam ini tanggal 1 terus munculkan rasa mahabbah untuk cinta Nabi. Salah satunya baca sholawat. Kalau sholawat yang terkenal ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu jelas, sholawat itu pasti. Nanti Pak, kita akan sholawatan begitu di kajian-kajian yang akan datang. Boleh. Hanya saya lagi mengorbitkan sholawat yang lagi saya pakai ini. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur shol la ilaha
Allahumma sholli ala Muhammad. Kelompok nomor 3 yang tidak bisa melihat wajah Nabi, Pak. Ketika namaku dikumandangkan, ketika namaku disebutkan, orang tersebut tidak mau baca sholawat. Contoh Pak Mansur, sholawat salam kepada baginda Nabi Muhammad. Bapak diem aja, nggak mau sallallahu alaihi wasallam, nggak mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nggak mau Allahumma sholli alaih atau shollu alaih. Wis pokoknya cicing baik, belas nggak ada tergugah sama sekali pingin sholawat. Padahal Pak Mansur sudah sholawat salam kepada baginda Nabi Muhammad. Bapak kok diem aja. Makanya kalau ada kata-kata Muhammad, buru-buru Allahumma sholli alaih atau shollu alaih atau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya ini Muhammad bin Abdillah. Nah, kalau nanti ada Muhammad tukang sayur, ibu-ibu manggil Muhammad, Muhammad tukang sayur. Pak Herman sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Bukan, teh, bukan itu teh. Masa tukang sayur sallallahu alaihi wasallam? Artinya ketika ada nama Muhammad berkumandang, contoh di masjid ada sholawatan, bapak lagi di rumah, sallallahu ala Muhammad. Nah, bapak kan dengar di rumah, ya bapak itu langsung nyambung Allahumma sholli alaih, gitu loh Pak, langsung tuh sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Pak Udin lagi bikin midin, Allahumma sholli alaih, itulah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kontaknya langsung Pak. Itu karena memang cinta Nabi. Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih. Pokoknya orang yang bersolawat itu pasti selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad.